Pernah nggak sih Anda ninggalin sebuah toko atau restoran dan janji nggak bakal balik lagi cuma gara-gara satu pengalaman buruk sama pelayanannya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru untuk menciptakan layanan pelanggan yang nggak cuma bikin pelanggan balik lagi, tapi juga mengubah mereka jadi fans berat bisnis Anda. Oke, kita mulai dengan sebuah kenyataan pahit. Di pasar yang ramainya kayak sekarang ini, pelanggan yang kecewa itu gampang banget buat pindah ke kompetitor. Cuma butuh satu klik, satu geser, dan mereka hilang selamanya. Inilah ancaman terbesar dari layanan yang buruk. Masalahnya, ini bukan cuma soal kehilangan satu penjualan loh. Ini tuh kayak efek domino. Satu pengalaman jelek bisa menyebar dan ngerusak reputasi yang udah Anda bangun susah payah. Makanya, layanan yang luar biasa itu bukan lagi sekedar nilai plus, tapi udah jadi syarat mutlak buat bertahan. Tapi ada sisi menariknya nih, pelanggan itu sebenarnya pengen banget jadi loyal. Mereka itu aktif nyari alasan buat setia sama satu brand. Bahkan, mereka rela bayar lebih mahal atau datang lebih jauh, asal mereka ngerasa dihargai. Dan saat Anda berhasil kasih mereka alasan itu, disitulah keajaiban terjadi. Pelanggan yang super puas itu otomatis jadi tim marketing Anda yang paling jago, paling efektif, dan gratis. Mereka bakal cerita kemana-mana tentang betapa hebatnya bisnis Anda. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya membangun tim yang bisa memberikan layanan sekelas itu? Nah, jawabannya ada di beberapa pilar fundamental yang jadi inti dari setiap pelatihan customer service kelas dunia. Fondasi dari semua program layanan pelanggan yang hebat itu ya ini aja, selalu konsisten. Mulai dari cara komunikasi yang efektif, cara nanganin komplain tanpa drama, sampai gimana caranya membangun empati yang beneran tulus. Kita ambil satu contoh ya, mendengarkan aktif. Ini bukan sekedar diam nunggu giliran ngomong. Bukan. Ini tuh seni buat benar-benar nangkep apa yang nggak diucapin. Menangkap rasa frustrasi di balik kata-kata pelanggan, dan memahami apa sih kebutuhan mereka yang sebenarnya. Nah, kalau Anda serius berinvestasi di pelatihan semacam ini, ada transformasi ganda yang bakal terjadi. Anda nggak cuma memperbaiki cara tim berinteraksi dengan pelanggan, tapi Anda juga memberdayakan karyawan Anda dari dalam. Pertama, kita lihat perubahan di tim Anda. Dari yang tadinya ragu-ragu pas hadapin masalah, jadi percaya diri dan profesional. Dari yang cuma nunggu masalah datang, jadi proaktif cari solusi. Mereka nggak lagi ngelihat ini sebagai cuma kerjaan, tapi sebagai sebuah tanggung jawab yang bikin puas. Hasilnya, karyawan jadi lebih betah dan loyal. Sekarang, kita sambungkan kekuatan karyawan ini ke bisnis. Angkanya luar biasa loh. Bayangin, sampai 70% pelanggan bakal tetap setia sama sebuah bisnis hanya karena pelayanannya yang hebat. Itu kekuatan retensi yang dahsyat banget. Jadi, transformasi karyawan tadi itu bahan bakar langsung buat pertumbuhan bisnis. Layanan pelanggan yang tadinya mungkin dianggap sebagai biaya, sekarang berubah jadi mesin penghasil pendapatan dan pembangun reputasi yang super kuat. Dan ini semua bukan teori doang loh, dampaknya beneran nyata. Coba kita dengar langsung dari salah satu peserta pelatihan. Kuncinya ada di kata aplikatif dan contoh nyata. Itulah yang membuat semua materi ini bisa langsung dipraktekkan besok paginya di tempat kerja. Oke, kita udah paham kenapanya dan apanya. Pertanyaan selanjutnya yang logis adalah, gimana cara terbaik melaksanainnya? Nah, salah satu keputusan penting di awal adalah milih formatnya, mau online atau offline. Pilihan antara keduanya itu sangat bergantung sama tujuan spesifik tim Anda. Anda mau membangun chemistry dan kolaborasi tim yang solid lewat interaksi tatap muka? Atau Anda butuh fleksibilitas maksimal karena tim Anda tersebar di mana-mana? Biar lebih gampang, ini perbandingannya secara langsung. Pelatihan offline itu juaranya, buat bangun kerja sama tim dan sesi-sesi role play yang intens. Di sisi lain, online nawarin fleksibilitas yang ada tandingannya dan tentu lebih hemat biaya. Jadi mana yang paling pas buat tim Anda? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini adalah bagian yang paling penting, yaitu mengubah cara pandang kita semua tentang biaya dari sebuah layanan pelanggan yang hebat. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Coba deh pikirin, biaya buat narik satu pelanggan baru lewat iklan, marketing, promo, itu pasti akan selalu jauh lebih mahal daripada biaya buat bikin satu pelanggan lama tetap senang dan loyal. Jauh lebih murah. Jadi, inilah pertanyaan penutup dari kami untuk Anda renungkan. Apakah Anda masih melihat layanan pelanggan sebagai pos pengeluaran yang harus ditekan seminimal mungkin? Atau Anda sudah melihatnya sebagai sebuah investasi paling cerdas dan paling kuat untuk membangun bisnis yang tangguh, tahan banting, dan dicintai oleh pelanggannya?